Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para muslimin dan muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Faqir Muhammad Amiruddin akan membersamai panjenengan, dan pada kali ini dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan membersamai antum semua dalam dars, dalam ta'lim, yang insya Allah kita akan membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri tahta al-anhar wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Yang mana kitab ini insyaallah membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dan isi-isinya dan kandungan-kandungannya serta istilah-istilah yang bersangkutan dengan Al-Qur'an. Jadi dalam kesempatan kali ini dan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah dars kita, ta'lim kita akan belajar tentang ilmu Al-Quran, insya Allah bersama saya Muhammad Amiruddin. Akan tetapi sebelum kita memulai membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran ini, maka saya akan membacakan muqaddimah tentang Al-Quran. Dan saya akan membacakan beberapa bait syair yang dikarang oleh Al-Ustadz Muhammad Ja'far jazahullahu khairan. Nah, ini bait syair ini sangat luar biasa sekali yang bercerita tentang Al-Quran, berkenaan tentang fadailul Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Jazahullahu khairul jaza' ala hadhil abyad. Luar biasa sekali beliau. Beliau katib Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jazahullahu khairan wa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Al-Ustadz Muhammad Ja'far dalam beberapa bait syair ini, fadailul Qur'ani laisa tuhsa likulli man ahsa wa lan tustaqsa. Fadailul Qur'an, keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ini laisa tuhsa, tidak akan pernah bisa terhitung dan tidak akan pernah bisa kita ukur berapa keutamaan-keutamaan Al-Qur'an itu. Likulli man ahsa wa lan tustaqsa, tidak akan bisa kita, logika kita, akal kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menghitung sebagaimana keagungan dan kemuliaan serta keutamaan Al-Quran, kitab suci kita ini. Minhal haditsul ladzi ta'allama bi khairukum wa kulli man qad 'allama. Salah satu saja dari keutamaan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah sebaik-baik di antara kalian. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik di antara kalian. Belajar ilmu-ilmu selain Al-Qur'an penting dan bagus, wajib bahkan. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu-ilmu yang lain, atau bahkan belajar ilmu-ilmu ke dunia yang sifatnya duniawi, belajar ilmu bisnis, ekonomi, dan lain-lainnya, itu semua baik, bagus, terpuji. Akan tetapi yang paling mulia di antara mereka semua yang belajar ilmu adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling mulia di antara kalian. Summa ghuduuna li ajli ayatin afdalu min
rak'atina bimi'ati thumma ghuduwuna li ajli ayati afdalu min rak'atina bimi'ati. Kemudian ketika kita itu pergi, ketika kita itu keluar dari rumah kita untuk menyampaikan dan mengajarkan satu ayat saja di dalam Al-Quran, itu lebih afdol pahalanya dibandingkan kita sholat 100 rakaat. Bayangkan, sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat, pahalanya begitu besar, itu masih afdol kita itu keluar rumah dengan niatan untuk mengajarkan satu ayat Al-Quran saja. Menunjukkan betapa saking mulianya keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa huwa ghinan la faqra ba'dahu. Dan Al-Quran itu adalah kekayaan. La faqra ba'dahu wala ghina bidunihi fakun mimman tala. Dan Al-Quran itu adalah sebuah kekayaan yang tidak akan ada kefakiran setelah Al-Quran. Wala ghina bidunihi, dan tidak ada kekayaan yang lebih daripada kekayaan Al-Quran ini. Dan tidak ada kekayaan yang bisa didapatkan tanpa Al-Quran. Fakun min mantala, maka jadilah termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari. Dan kenapa? Karena Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran ini adalah sebuah kekayaan. Seseorang yang dikaruniai Al-Quran itu seakan-akan dia itu memiliki kekayaan yang sudah tidak ada bandingannya sama sekali. Makanya oleh karena itu di sebuah asar, saya nggak mengatakan ini hadis, karena di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan hadis, tapi beberapa riwayat yang lain mengatakan bahwa ini adalah kalamus sahabah atau asar. Kita bisa menyebutnya asar. Man utiyal Quran fadhanna anna ghairu qad utiya khairan minhu faqad istasghara atau faqad haqqara ma'azzamahullah. Barang siapa yang dia itu dikaruniai Al-Quran. Maksud dikaruniai Al-Quran, di riwayat lain dikatakan man qara Al-Quran. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran atau dikaruniai Al-Quran, dalam arti dia dikaruniai, dia bisa, Allah memberikan taufik, dia itu mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ataupun bahkan mengajarkannya. Intinya kesibukan dia itu untuk Al-Quran. Kemudian ketika dia sudah tahu bahwa kesibukan dirinya untuk Al-Quran, fadhanna, kemudian dia mengira bahwa orang lain itu seakan-akan dikasih sesuatu yang lebih afdol daripada dirinya. Dirinya Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan dirinya di dalam jalan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tafsirnya dan lain-lain, atau bahkan menghafal Al-Quran. Kemudian dia mengira bahwa orang lain itu seakan-akan mendapatkan sesuatu yang lebih afdol, yang lebih bagus daripada yang dimilikinya sekarang Al-Quran. Misalnya saja, seseorang dia menghafal Al-Quran, nah, dia belajar Al-Quran, dia mengajar Al-Quran, tapi dia melihat orang lain kok sepertinya lebih enak daripada dia. Dia mengira orang lain ini mendapatkan kenikmatan dunia, orang lain belajar ini lebih enak, lebih santai, lebih menjamin daripada dirinya yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, sementara dirinya seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa. Maka sesungguhnya sejatinya faqad haqqar atau faqad istasghar ma'azzamahullah. Maka sejatinya dia itu merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sangat mulia. Al-Quran itu adalah kalamullah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kalamullah maka menjadi mulia. Artinya seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia menjadi mulia. Lantas kemudian seakan-akan dia merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena dia melihat orang lain seakan-akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wahablunal matin wa dzikrul hakim wal faslu fina was siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah tali yang kuat bagi kita, wa dzikrul hakim, dan zikir bagi kita, wal faslu fina, dan Al-Quran itu adalah sebagai penentu di antara kita, was siratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Walaysa tanqadi lahu ajaibuhu wal ulama tu'jizuhum ghuraibuhu.
Dan Al-Quran itu tidak akan pernah habis-habis keajaiban-keajaiban luar biasa, sesuatu yang ajaib di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Keutamaannya dan sesuatu yang keajaiban Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Bahkan wal ulama tu'jizuhum ghoraibuhum. Bahkan ulama pun seakan-akan tidak sanggup untuk memahami gharaib yang di dalam Al-Quran tersebut. Gharaib yang di dalam Al-Quran. Fihi naba ma qablana wa khabaru ma ba'dana kama atana al-khabaru. Di dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita tentang orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita, wa khabaru ma ba'dana, dan di dalam Al-Quran juga mengandung sesuatu yang sifatnya akan datang, hari kiamat dan lain-lain dan seterusnya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang menyebutkan berita-berita tentang orang zaman dahulu dan juga berita tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Kama atana al-khabaru, sebagaimana kita tahu di dalam hadis, lau jumi al-Qur'anu fi ihabi ma ahraqathu naru ya ahbabi. Seandainya Al-Qur'an itu, salah satu keutamaan Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu dikumpulkan di suatu tempat, di suatu tempat kemudian dibungkus ataupun diberi sampul, maka wadah tersebut, tempat tersebut atau sampul dan yang di dalamnya ada Al-Qur'an itu tidak akan pernah terbakar oleh api. Wahai teman-temanku, wahai kekasih-kekasihku, fafadlu qur'anin lisairil kalam kafadli rabbina lisairil anam. Maka keutamaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab yang lain, dibandingkan perkataan-perkataan omong yang lain, itu seakan-akan keutamaannya kafadli rabbina lisairil anam, seperti keutamaan Allah kepada makhluk-makhluknya, keutamaan Allah di atas makhluk-makhluknya. Keutamaan Al-Quran dibandingkan, kemuliaan Al-Quran dan keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, itu seakan-akan keutamaan Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Wal baitu in quri'a fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu kadzakar ridwan. Dan rumah, perhatikan, dan rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, itu maka akan timbul banyak kebaikan, akan banyak kebaikan yang turun, kadzakar ridwan, dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, sering dibacakan Al-Quran oleh penduduknya, maka jangan heran jika rumah tersebut terdapat ketenangan, jika rumah tersebut terdapat uns, rasa tenang, seakan-akan kita menikmati keadaan rumah tersebut ada tumakninah wassakinah. Mengapa? Karena rumah tersebut dibacakan Al-Quran oleh para penduduknya. Wa mu'minun qara'akal utrujati wa haitsu la yaqra'u mislu tamrati. Dan seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang dia itu membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Buah utrujah ini sebagaimana disebutkan itu seperti jeruk pepaya ataupun jeruk yang menyerupai pepaya di luarnya. Buah ini maksudnya apa? Ini sebagaimana yang disebutkan di hadis bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran itu mislu utrujah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Artinya buah ini itu baunya enak, rasanya juga enak. Nah, jadi nggak cuma rasanya enak, tapi baunya juga enak. Artinya orang mukmin yang membaca Al-Quran, di dalam dirinya ada kebaikan, dan kebaikan itu nampak juga di luar. Ketika seorang mukmin itu membaca Al-Quran, wa haitsu la yaqra'u mithlu tamrati. Akan tetapi apabila seorang mukmin itu dia mukmin, akan tetapi dia tidak membaca Al-Quran, maka dia layaknya seperti kurma. Kenapa? Ini juga di dalam hadis disebutkan, mislu tamrah ta'muha thayyib lakin la rihaha. Kurma ini rasanya manis, enak, akan tetapi tidak ada baunya. Kurma nggak ada baunya, akan tetapi rasanya manis. Oleh karena itu, perumpamaan seorang mukmin yang dia itu mukmin beriman, akan tetapi dia nggak pernah baca Al-Quran atau jarang baca Al-Quran, maka seperti buah kurma ini, nggak ada baunya, walaupun rasanya manis. Wa inna man qara'ahu wa qama
lailan naharan bihi wastaqama. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa qama lailan wa naharan, dan dia membaca Al-Qur'an ini siang dan malam, bihi wastaqama, dan dia istiqomah dengan itu, bahkan sampai membacanya di salat, baik itu di qiyamul lail atau salat-salat sunnah yang lain, ja'alallahu ma'as safaratil kurama is-sadatil bararati. Allah akan menjadikan dia bersama para malaikat-malaikat, derajatnya seperti para malaikat al-kuramai, malaikat-malaikat yang mulia, as-sadatil bararah, yang mereka itu adalah malaikat-malaikat yang bararah, yang terpuji. Wa udrijat nubuwatun janbaihi in kana wahyun la yaji ilaihi. Dan seseorang yang dia itu terus-menerus membaca Al-Qur'an dan istiqomah membacanya, bahkan sampai membacanya di dalam salat, dalam kesehariannya, maka dia itu diberi derajat seperti derajatnya kenabian. In kana wahyun la yaji ilaihi. Akan tetapi bedanya, dia itu tidak mendapatkan wahyu. Kalau Nabi mendapatkan wahyu, kalau dia nggak mendapatkan wahyu. Nah, akan tetapi derajatnya sama, seakan-akan derajatnya itu kemuliaannya seperti seorang Nabi. Wallahu harrama 'alan nirani jasadahu wa kana fi amani. Dan Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Wa kana fi amani, dan dia berada dalam aman. Hamalatul Qur'ani yaumal mahsyari fi dhilli 'arsyihi kama fil athari. Hamalatul Quran, seseorang yang dia itu ahlul Quran, penghafal Al-Quran, yaumal mahsyari, di hari kiamat nanti, fi dhilli arsyihi, termasuk orang-orang kelompok-kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kama fil asari, sebagaimana di asar, hadis maupun kalam sahabat atau kalam tabi'in. Itu disebutkan bahwa hamalatul Quran, seseorang yang menghafal Al-Quran, itu adalah termasuk salah satu kelompok yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Sahibuhu yaji'u fil qiyamah mutawwajan min rabbina karamah. Seseorang yang menghafal Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat dia akan diberikan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan bagi dirinya. Seorang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan diberi kemuliaan, diberi mahkota kelak di hari kiamat, di hari kiamat diberi mahkota yang mana mahkota ini menunjukkan saking mulianya para penghafal Al-Quran. Wahum uhailullahi min khassatihi hum arafa'un nasi fi jannatihi. Dan para penghafal Al-Quran itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, hum ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Dalam arti mereka adalah orang-orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Al-Qur'an. Hum urafa'un nasi fi jannatihi, dan mereka para penghafal Al-Qur'an, ahlul Qur'an, ini mereka itu adalah orang-orang yang terkenal nanti ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi wa shalla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibina. Dan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabiul Mustafa Habibina, wa alihi wa sahbihi al-a'immah wa tabi'ina min hudadil ummah, dan juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya beliau, wa tabi'in, dan juga kepada para tabi'in min hudadil ummah, yang mana mereka itu adalah para pemberi petunjuk kepada umat. Nah, jadi ini adalah beberapa bait syair yang digalang oleh Al-Ustaz Muhammad Ja'far, jazahullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalasnya kebaikan atas bait-bait yang luar biasa ini yang menceritakan tentang bagaimana fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlul Quran, sebagai seseorang ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak soleh dan solehah yang nanti kelak akan menjadi generasi Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran zahiran wa batinan, menghafalkan Al-Quran secara zahir dan menghafalkan Al-Quran secara batin, dalam arti mengamalkannya,
yang mudah-mudahan dengan anak-anak kita nanti menjadi penghafal Al-Quran, ahlul Quran, dan orang tuanya juga akan mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Hadza minni, ini yang dapat saya sampaikan di muqaddimah dars kita tentang ulumul Quran, yang insya Allah kedepannya Al-Faqir Muhammad Amiruddin akan membersamai panjenengan untuk membahas ulumul Quran. Kita akan masuk ke kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang membahas tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan istilah-istilah yang di dalam ilmu Al-Quran dan apa saja yang terkandung di dalam ilmu Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali pada episode selanjutnya untuk membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.